Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus, yang mulia Abuya Al-Qurtubi Al-Jilani. Tidak ketinggalan pula salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh umat Islam, wabil khusus sahabat pasukan Aswaja, sahabat akal sehat anti haluisme. Dalam kesempatan kali ini saya mohon izin menjawab seluruh pertanyaan kepada saya, tapi sebenarnya yang dipertanyakan adalah Abuya Al-Qurtubi Al-Jilani. Tapi bertanyanya kepada saya, baik secara live atau secara offline di kolom komentator. Banyak orang yang mempertanyakan sikap Abuya Al-Qurtubi Al-Jilani atas reaksi Buya Qurtubi ketika menolak keras bergeseran silsilah Wali Songo kepada jalur Al-Hasani. Menurut Abuya Al-Qurtubi Al-Jilani bahwa itu upaya menggeser sejarah dan tindakan itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Lalu kemudian atas sikap Buya ini mendapat respon dari netizen. Sudah barang tentu ini pendukungnya Kiai Imad dan Tubagus Mogia. Katanya kemarin kemana aja ketika ketika Dzurriyyah Wali Songo dianggap tidak ada atau dinafikannya Dzurriyyah Wali Songo. Dan beberapa oknum juga dari Habib ini ada yang menyebut bahwa Wali Songo tidak bersambung kepada Nabi. Sikap Buya Al-Qurtubi Jilani di mana? Kata komentator. Maka izinkan saya menjawab, walau dalam hal ini saya bukan murid beliau secara langsung, bukan juga orang FPI, bukan juga jubir beliau. Tapi saya punya hak menjawab karena itu dipertanyakan kepada saya. Maka menurut hemat saya begini kawan-kawan. Kalaulah saja Abuya Al-Qurtubi Al-Jailani menolak keras atas pergeseran sejarah silsilah Eyang Syarif Hidayatullah dari jalur Ubaidillah kepada jalur Al-Hasani saja beliau menolak. Maka apalagi menafikan Dzurriyyah Wali Songo. Maka mimbabil aula. Berarti sudah lebih-lebih ya. Kemudian sikapnya di mana? Loh, kita tidak tahu Buya Qurtubi Al-Jilani itu bukan YouTuber. Barangkali di belakang layar beliau melakukan aksi. Barangkali beliau bereaksi di belakang layar. Kan beliau ini bukan seorang konten kreator yang setiap kegiatannya di publik. Beliau itu bukan Habib Bahar yang beli kaos saja di shooting gitu. Beliau itu ulama. Jadi jangan menilai Abuya Al-Qurtubi Al-Jilani ini seperti menilai Habib Bahar, nggak bisa. Kalau Habib Bahar makan mobil dipamerin, beli kaos di mall dipamerin, di publik. Kayak artis kan gitu loh. Abuya Qurtubi Jilani itu ulama gitu. Jangankan seorang Abuya Al-Qurtubi Al-Jilani, banyak hal tindakan saya di belakang layar yang tidak saya ekspos, yang saya tidak publik. Misi pengajian di Cikarang misalnya apa saya live? Enggak. Saya sering sampaikan, biarkan netizen menganggap saya itu ya orang kasar saja. Nah apalagi Abuya Qurtubi seorang ulama besar. Dan dalam konteks ini, sikap yang dipertanyakan oleh netizen ini, kita juga harus sama-sama tahu dan sama-sama memaklumi bahwa ada sebagian visi misi perjuangan yang sama mungkin antara Habib Bahar dengan Buya Al-Qurtubi Jailani. Mungkin mempertimbangkan banyak hal lah. Dan ini tidak dilakukan oleh Buya Qurtubi doang. Semua orang begitu, semua tokoh begitu, semua ulama begitu. Jadi kalau pertanyaannya kemana sikap Abuya Al-Qurtubi Jailani ketika Dzurriyyah Wali Songo dinafikan, maka jawabannya saya berhusnudzon kepada beliau, mungkin beliau sudah berupaya di belakang layar. Yang kita lihat kan sekarang ya, Habib Bahar diam, tidak berbicara nasab lagi. Ya kan mungkin itu salah satu upaya yang ditempuh oleh Buya Qurtubi lah. Upayanya ini ya tentu dengan cara beliau. Tapi yang jelas dari statement Buya Qurtubi yang menolak pergeseran itu jelas sudah barang tentu lebih-lebih ya Buya Qurtubi menolak atas tuduhan Dzurriyyah
Surya Wali Songo itu tidak ada. Jelas sekali itu. Itu nggak usah dikaji, nggak usah dijawab oleh Buya Al-Qutubi Jailani. Maka dalam kesempatan kali ini ya, mending saya aja yang jawab gitu. Kalau mohon maaf kalau saya salah ini Buya ya. Jadi netizen mengukur dan menganggap, menilai Buya Qurtubi ini seperti konten kreator gitu. Buya Qurtubi itu bukan Kiai Imad. Buya Qurtubi itu jangan samakan dengan Habib Bahar, dengan Kiai Imad itu Bagus Mogi yang keliling ke sana kemari di expose. Pahami di situ netizen ya. Saya kira itu jawaban dari saya. Kalau memang jawaban ini apa ya muwafaqah lil waqi', sesuai dengan realita yang terjadi, ya syukur. Kalau ya memang tidak, ini adalah pendekatan saya sebagai umat Islam, sebagai orang yang tahu sepak terjang Buya Qurtubi. Saya masih menganggap dan semoga akan selalu menganggap beliau sebagai ulama yang istiqomah. Setahu saya beliau itu ulama yang istiqomah. Yang penting Buya Qurtubi tidak membela statement Habib Bahar. Kalau sampai Buya Al-Qurtubi membela statement Habib Bahar, baru Buya Qurtubi boleh disalahkan. Kalau hanya tidak bereaksi, maaf, kalau hanya sekedar tidak terekspos upaya Buya Qurtubi atau reaksi Buya Qurtubi, itu sesuatu hal yang tidak penting untuk dipertanyakan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf pada pihak-pihak yang tersinggung, wabil khusus Buya Qurtubi Al-Jilani dan Habib Bahar, juga netizen yang mempertanyakan ini, mohon maaf. Apa semua yang kita sampaikan di publik adalah pertarungan pemikiran. Semoga jangan sampai menggores hati masing-masing. Begitupun saya, insya Allah tidak terluka atas segala kritikan dan serangan kepada saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.